Puji nama Tuhan, selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangan Bapak Saudara. Bila Bapak Saudara merasakan sukacita yang dahsyat malam hari ini, boleh lambaikan tangannya tinggi. Wow, saya percaya setiap kita hari-hari ini terus dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Saya melihat dan merasakan begitu banyak yang Tuhan boleh buat dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kasih setianya, kebaikannya, pertolongannya yang tidak pernah terlambat akan setiap kehidupan kita. Amin Bapak Saudaraku. Yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau satukan hati. Kita mau sungguh-sungguh datang di hadapannya, membawa segenap kerinduan, ucapan syukur, pujian penyembahan kita dengan rasa hormat, rasa bangga, rasa cinta kita pada malam hari ini. Haleluya. Mari bersama kita tundukkan kepala kita sebelum kita boleh memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap anugerah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami merasakan begitu banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan menolong setiap kami hari demi hari. Selalu ada yang baru Tuhan tunjukkan dalam hidup kami. Sebab itu di kesempatan malam hari ini, di ibadah doa malam, kami mau sungguh-sungguh Tuhan menyatakan setiap kebaikan-Mu lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Biarkan nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan. Engkau yang bertata dalam setiap pujian penyembahan kami malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersama-sama dengan saya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah malam hari ini bagi nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Woo. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yang percaya Tuhan baik, mari tepuk tangan bersama-sama malam hari ini. Come on. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sekali lagi. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Woo! Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lebih lagi katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat, Allah yang mengasihiku,
selamanya. Boleh kita berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya percaya kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali malam hari ini Bapak Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita boleh masuk lebih dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita lebih lagi malam hari ini. Thank you Jesus. Buka hatimu. Izinkan Tuhan menjamah dan bekerja dalam setiap hati kita. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Dengan iman kita katakan bersama. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Oh, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kami percaya mujizat masih ada malam hari ini. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat. Satu kali lagi dengan iman percaya katakan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Lebih lagi katakan dengan sungguh.
Selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Jemaat Tuhan katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari bawa penyembahanmu yang hidup malam hari ini. Ini seruan hati kami Tuhan. Bahwa kami mengimani dan kami percaya bahwa selama kami mau menyembah Tuhan dengan hati kami yang sungguh, selama kami menaruh iman percaya kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan, maka kami percaya mujizat masih terjadi dalam setiap kehidupan kami. Mari sembah Dia, angkat sembahmu, sembah Raja kita. Mari angkat sembah kita bersama malam hari ini. Dengan iman percaya, dengan teguh kita berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu memegang setiap tangan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Haleluya. Kiana nama sana ya rabase. Percaya selama masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada pertolongan. Sembah Dia, Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sanggup pulihkan, nama yang sanggup perbarui setiap hidup kami. Oh, kami percaya. Mari dengan segenap hati kita bangkit berdiri bersama malam hari ini. Angkat kedua tangan kita bersama, tanda kita percaya atas setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ora bala 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 sikiara la 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 bala
segenap hati. Ora bala 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 bala. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Jemaat Tuhan dengan kerinduan katakan ku yakin. Ku yakin. Yes, we believe in you, Jesus. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, come. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Come on, we declare. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan iman percaya bersama kita sanjung Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Dengan iman percaya kami Tuhan. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Lebih lagi dengan segenap hati katakan. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mari angkat kedua tangan kita tinggi bersama pada malam hari ini. Tanda kita percaya atas setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih lagi serukan bersama. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Saya persilakan kepada hambanya malam hari ini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi bersama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
suara yang dahsyat malam hari ini. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Setiap kami merasa yakin dan percaya, saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, baik itu di rumah, baik itu dimanapun juga, Engkau pun melawat mereka pribadi lepas pribadi. Yakinkan setiap mereka, melalui ibadah ini mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mereka mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang menguasai hati mereka, pikiran mereka dan perasaan mereka. Terima kasih Tuhan, buat setiap orang yakin dan percaya Engkau hadir. Engkau hadir. Pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan, pada saat mereka mengangkat pujian dan penyembahan, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, di dalam hati, pikiran dan perasaan mereka. Buat mereka yakin dan percaya ibadah mereka tidak akan sia-sia. Firman Tuhan yang mereka dengar akan mengubahkan hati, pikiran dan perasaan mereka, memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan, memulihkan hubungan mereka dengan sesama, dan mereka diperbaharui kehidupan mereka, hati mereka, pikiran mereka, semangat mereka, bahkan karakter mereka. Semuanya Tuhan Kau perbaharui. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kalau saat ini setiap hati sudah menjadi tanah yang subur, sehingga saat benih firman-Mu ditaburkan, benih itu jatuh pada loh hati mereka. Amin. Tumbuh dengan baik, berakar dengan kuatnya dan berbuah dengan lebatnya. Buah-buah kemenangan, damai sejahtera dan sukacita Allah itu limpah di dalam kehidupan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, hamba sujud di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan hamba. Tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, sehingga roh jahat tidak akan menembusnya. Jaga senantiasa hati hamba, agar hati ini benar di hadapan-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang boleh ada di dalam hidup. Jangan biarkan aku menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi buat aku senantiasa berjalan bersama dengan Engkau di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku tidak akan pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi senantiasa berjalan bersama dengan Engkau di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ketika Tuhan dapati hatiku tidak benar, maka Tuhan yang menegur aku. Saat Tuhan tegur aku tidak mau dengar, mulailah Tuhan menghajar aku. Dan saat Tuhan hajar aku masih bebal. Lemparkan aku jauh-jauh Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menolong aku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kuduskanlah hamba-Mu ini, sehingga aku kudus, layak untuk menjadi saksi-Mu, layak untuk memberitakan firman-Mu. Dan urapilah mulut bibir dan perkataanku, sehingga setiap kata yang keluar dari mulutku adalah kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, Engkau sudah menguasai hatinya, pikirannya dan perasaannya. Dan firman Tuhan yang mereka dengar, semuanya menjadi berkat di dalam hidupnya. Maka bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Shalom. Siapa percaya Tuhan Yesus baik?
Tuhan Yesus baik, sungguh baik, amat baik. Kita masuk di dalam bulan ini bicara tentang saudara dipulihkan dan diperbaharui. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang bisa memulihkan kita, saudara, cuma Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan membuat pemulihan di dalam segala sektor di dalam kehidupan kita itu terjadi kalau kita tidak punya keinginan untuk dipulihkan. Kalau kita tidak punya keinginan untuk dipulihkan, maka pemulihan itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada keinginan, ada suatu kerinduan bahwa hidup kita dipulihkan. Saudara-saudara, ketika saudara untuk mendapatkan kerinduan itu, untuk adanya keinginan bahwa hidup kita dipulihkan, Tuhan punya cara. Mungkin Tuhan punya cara untuk menegur kita. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Maka dari itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menegur kita. Banyak cara yang Tuhan mengingatkan kita untuk kita merindukan, untuk kita ingin sebuah pemulihan terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya sendiri, kenapa saya boleh dipulihkan? Saudara, ketika suatu hari saudara, saya itu gak pernah ikut ibadah. Tetapi hari itu karena saya berantem dengan suami saya berantem dan saya gak mau pulang. Saya lalu ajak saudara wakil saya, kasir saya, yaitu sepupu suami saya bilang, Kyok, aku gak mau pulang. Ayo kita pergi kemana aja. Saudara, setelah itu tiba-tiba saya ingat ada sebuah undangan. Ada undangan tentang Ade Manuhutu. Maka saya kembali ke toko, saya ambil karcis undangannya, saya pergi. Pikir saya nonton konser. Saudara-saudara, tetapi ketika saya datang ke situ, maka Tuhan menegur saya. Tuhan menegur saya bahwa kehidupan saya sudah melenceng jauh, bahwa kehidupan saya sudah sangat tidak baik, dan kehidupan saya sudah jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Saudara, saya tahu nggak kalau saya melenceng dari firman Tuhan? Nggak tahu, saudara. Saya nggak tahu dan nggak sadar, sebab saya nggak kenal akan firman Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana firman Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saya nggak tahu. Tetapi ketika Tuhan, saudara, banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit orang yang dipilih. Ketika Tuhan mulai memilih saya, saudara, memilih saya untuk boleh dekat, untuk boleh dipulihkan, saudara, respon kita itu yang penting. Saat itu Tuhan menegur saya melalui apa? Ketika saya menyanyi, ketika saya menyembah, saudara, saya bukan menyembah, saya cuma menyanyi. Tiba-tiba Tuhan menegur saya dengan sebuah video. Apakah video itu nyata dilihat oleh semua orang? Tidak. Tuhan kasih saya sebuah video yang diputar di depan saya, yang orang lain semua nggak lihat, cuma saya yang lihat. Karena Tuhan katakan, kamu tahu kamu siapa? Kamu adalah seorang ibu yang sangat tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Kamu adalah seorang istri yang benar-benar tidak tunduk dengan suami, tetapi yang memperlakukan suami tidak baik. Kamu adalah seorang anak yang tidak baik. Kamu adalah seorang pemimpin yang sangat-sangat tidak baik. Kamu tidak bisa tidak mencintai orang lain. Kamu hanya mencintai dirimu. Kamu orangnya egois, kamu orang yang mau menang sendiri, kamu orangnya otoriter. Saudara-saudara, itu
orang lain tahu nggak saya mengalami itu? Nggak tahu. Hanya saya yang tahu, hanya saya yang mendengar, melihat dan mendengar apa teguran Tuhan untuk saya. Saudara-saudara, pada saat itu barang siapa yang kukasihi dia akan kutegur dan kuhajar. Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan buat teguran demi teguran, saudara, yang membuat saya untuk pertama kali malu dengan diri saya sendiri. Respon saya pada saat itu, saya cuma mau, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau bertobat. Aku tidak mau hidup seperti itu. Hidupku mau berubah. Hidupku mau jadi berkat, bukan hanya di dalam rumah tangga, bukan hanya bagi suamiku, bukan hanya bagi anakku, tetapi bagi banyak orang. Aku mau berubah. Saudara-saudara, Tuhan menegur, tetapi respon kita atas teguran Tuhan itu yang menentukan. Ada orang yang Tuhan tegur dengan caranya Tuhan, tapi responnya dia enggak peduli apa-apa. Saat saya katakan aku salah Tuhan, aku mau berubah. Saya enggak ngerti firman Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana caranya berubah. Karena begitu banyak kesalahan saya. Begitu banyak saya di dalam kehidupan ini yang saya lakukan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saya masih ingat, saya cuma katakan Tuhan, setiap hari saya katakan Tuhan tolong saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya berubah. Tolong saya, pegang tangan saya, tuntun langkah saya, bawa saya selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan untuk boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan jangan pernah lepaskan tangan saya. Kalau Tuhan lepaskan saya pasti jatuh. Tetapi pegang erat Tuhan tangan saya. Setiap hari cuma itu dan itu saja doa yang saya naikkan kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Keinginan untuk berubah, keinginan untuk dipulihkan, saudara. Saya tidak berdoa Tuhan pulihkan ekonomi saya, pulihkan hubungan saya dengan suami saya, pulihkan hubungan saya dengan anak-anak saya, pulihkan karakter saya, pulihkan apa. Saya tidak, saya cuma bilang Tuhan tolong saya. Pegang tangan saya, tuntun langkah saya, bawa saya selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan saya, sebab kalau Tuhan lepaskan saya pasti akan terjatuh. Saudara-saudara, saya bukan orang yang tahu bagaimana caranya berdoa. Saya bukan orang yang tahu bagaimana caranya hubungan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan berikan saya ketika teguran dan respon saya itu, Tuhan berikan saya hikmat bagaimana caranya. Ternyata cara yang Tuhan berikan adalah saya dengan cara doa saya adalah Tuhan memulihkan hubungan saya dengan Dia. Pemulihan yang pertama yang saya minta tanpa saya tahu, tanpa saya sadar adalah pemulihan hubungan saya dengan Tuhan. Pemulihan saya supaya bagaimana pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu pemulihan bagaimana di dalam hidup saya Tuhan menolong saya dengan memegang tangan saya. Tuhan menolong saya dengan menuntun langkah saya. Langkah saya Tuhan tuntun selangkah demi selangkah bersama dengan Dia di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu saya nggak tahu waktu itu, tetapi ternyata Tuhan mengajarkan saya sebelum dipulihkan yang lainnya, maka pulihlah hubungan saya dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui selalu bersandar dengan Tuhan. Selalu mau Tuhan memegang erat, bukan saya memegang tangan Tuhan, tetapi Tuhan yang memegang tangan erat tangan saya. Tuhan yang menuntun langkah saya selangkah demi selangkah supaya saya boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan cara saya bilang Tuhan jangan pernah lepaskan tangan saya supaya saya tidak akan pernah jatuh.
Saudara-saudara, dengan kata lain, saya yang gak mengerti tentang Tuhan, saya yang tidak mengerti tentang firman Tuhan, hikmat Tuhan, Tuhan ajarkan bagaimana pemulihan yang pertama terjadi adalah pemulihan hubungan saya dengan Tuhan. Pemulihan hubungan saya dengan Tuhan dengan cara bagaimana Tuhan mengajarkan saya untuk bukan hanya tahu akan firman Tuhan, tetapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang saya tahu, saya menghidupinya di dalam hidup saya. Itulah pemulihan yang pertama yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu pemulihan antara hubungan kita dengan Tuhan. Pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana caranya? Yaitu bukan hanya tahu akan firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Enggak ada yang ngajarin saya, tetapi Tuhan sendiri mengajarinya. Respon saya adalah melakukannya dan mau dituntun, diajar, dipimpin oleh Tuhan tanpa berkata tidak. Saudara-saudara, setelah saya tahu, saudara, kenapa hubungan saya dengan Tuhan harus pulih dulu. Karena belakangan saya baru tahu, saudara. Karena firman Tuhan itu berkata di dalam Yeremia itu berkata demikian. Yeremia 29 ayat 11 itu berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara-saudara, kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita, apa yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan tahu setiap rancangan yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Semuanya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kenapa Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan sudah merencanakan sesuatu. Maka dari itu, untuk setiap rencana Tuhan, setiap rancangan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, maka hubungan kita dengan Tuhan harus pulih dulu. Hubungan kita dengan Tuhan harus pulih, yaitu kita harus tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, bagian apa yang kita lakukan, supaya Tuhan melakukan bagiannya dengan baik. Saudara-saudara, Tuhan udah tahu, saudara. Bahkan di ayat berikutnya berkata demikian pula. Lanjut ayatnya, 12-nya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, bukan hanya rancangannya yang baik, bukan hanya rancangannya yang damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Tetapi apabila saudara dan saya berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Lalu ayat berikutnya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, apabila kita punya kerinduan mencari Tuhan, kita pasti akan menemukan Tuhan.
Apabila kita punya kerinduan untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan, apabila kita punya kerinduan untuk kita punya hubungan pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita pasti akan menemukan Tuhan. Dan apabila kita menanyakan apa saja tentang Tuhan kepada Tuhan dengan segenap hati, ayat berikutnya berkata, Aku akan memberi kepadamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudara, sebuah pemulihan. Apabila kita rindu mencari Tuhan dengan segenap hati, kita pasti mengalami perjumpaan dengan Dia. Apabila kita rindu punya hubungan dengan Tuhan, bukan hanya pemulihan tetapi dengan hubungan, kita, saudara, pengen punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita pengen dipulihkan, kita pengen melakukan bagian kita, maka Tuhan akan memulihkan kita. Kita dari mana kita dibuang, kita akan Tuhan kembalikan. Saudara, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Saudara, tinggal pilihan kita. Apakah kita mau dipulihkan Tuhan? Apakah kita mau hubungan kita dengan Tuhan pulih? Saudara-saudara, ketika kita hubungan kita dengan Tuhan pulih, saudara, maka setiap rancangan Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Ketika hubungan kita dengan Tuhan pulih, maka saudara, hubungan kita dengan sesama itu akan pulih. Kenapa dengan tegas saya berani mengatakannya? Saya mengalaminya. Ketika pertobatan saya dengan sungguh-sungguh, ketika hubungan saya dengan Tuhan itu pulih, maka hubungan saya dengan suami saya pulih, hubungan saya dengan anak-anak saya pulih, hubungan saya dengan menantu saya pulih, hubungan saya dengan cucu saya pulih, hubungan saya dengan karyawan saya pulih, hubungan saya dengan orang-orang, dengan ipar, dengan semuanya pulih. Dan saya mengalami pemulihan. Pemulihan saya hubungan dengan Tuhan, lalu pemulihan saya dengan sesama. Kalau pemulihan kita dengan Tuhan belum pulih, bagaimana kita bisa pulih dengan sesama? Enggak akan terjadi, saudara. Ketika kita mengalami pemulihan dengan Tuhan, maka pemulihan dengan manusia itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Tuhan. Kita sudah tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita sudah percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk di dalam kehidupan kita. Apakah dengan demikian kita tidak mengalami yang buruk? Enggak. Pasti yang buruk itu ada. Karena Tuhan izinkan. Setiap yang buruk Tuhan izinkan di dalam hidup kita, itu adalah ujian-ujian yang Tuhan berikan supaya setiap kali kita lewati ujian kita naik kelas, naik level. Orang sekolah aja punya ujian kok. Anak SD mau ke SMP pun ada ujian. SMP mau ke SMA pun ada ujian. Setiap orang di sekolah dimanapun untuk kenaikan sebuah tingkat itu ada ujian. Demikian pula di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Itu adalah ujian yang Tuhan izinkan. Kalau kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka apapun ujiannya kita pasti lulus. Kenapa? Karena kita percaya. Kita bergantung 100% kepada Tuhan. Kita percaya 100% kepada Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Apapun permasalahan yang Tuhan izinkan, kita lakukan bagian kita sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita tetap ada di dalam jalurnya firman Tuhan. Tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saudara-saudara, itu sebabnya. Kalau
Pemulihan itu hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama itu pasti dipulihkan. Hubungan kita di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam lingkungan manapun itu pasti Tuhan pulihkan. Maka di dalam kehidupan kita banyak hal yang Tuhan perbaharui. Banyak hal yang Tuhan perbaharui. Kalau pemulihan itu tidak terjadi, maka pembaharuan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena otak kita berpikir tentang logika. Tidak berpikir tentang aku plus Tuhan tidak terbatas. Kalau logika, aku tidak bisa, aku tidak mampu, atau aku hebat, aku luar biasa. Dan keduanya itu saudara tidak akan membuat kita melekat dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Tuhan pertama pulihkan hubungan saya dengan Dia. Ketika hubungan saya dengan Tuhan, saya bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi dari hati itu. Kasih dari Allah Bapa di surga itu mengalir di dalam hati saya. Dia balut setiap luka hati saya. Firman Tuhan memberikan kekuatan. Saya percaya kepada Dia. Saya percaya setiap janjinya, setiap rencananya digenapi di dalam hidup saya. Dan saya bilang, Tuhan, gak apa-apa, rancanganku setiap saya merencanakan apapun, saya bawa di hadapan Tuhan. Rencanaku gagal, gak apa-apa Tuhan, asalkan rencana Tuhan terjadi di dalam hidupku. Sebab rancangan Tuhan di dalam hidupku pasti damai sejahtera dan menuju ke hari depan yang penuh dengan harapan. Tidak mungkin buruk saudara. Itu sebabnya pola pikir kita berubah. Yang pertama tadi, Tuhan perbaharuin apa? Ketika hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan. Ketika hubungan saya dengan sesama, dengan keluarga, dengan rekan, semuanya dipulihkan. Maka saudara, Tuhan perbaharui pertama hati saya kan. Hati saya, Tuhan balut luka-luka di dalam hati saya. Hati saya saudara, kenapa? Hati saya tidak lagi memaksakan kehendak saya. Hati saya cuma mengasihi Tuhan. Hati saya cuma pengen melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hati ini berubah menjadi hati yang penuh dengan kasih. Belas kasihan itu ada. Hati ini kalau mau melakukan sesuatu, hati ini berubah. Suatu hati yang baru, selalu berpikir, kalau kulakukan ini, kalau hatiku begini, apakah aku menyakiti Tuhan atau tidak? Apakah ada perkenanan Tuhan? Apakah menurut Tuhan itu betul atau salah? Saudara-saudara, itu hati. Dan setelah hatiku diperbarui, maka step kedua Tuhan perbarui apa? Pola pikir saya. Saya dulu berpikir saya hebat. Saya berpikir yang bisa tolong saya itu adalah manusia. Saya berpikir bahwa uang itu adalah Tuhan saya. Kalau nggak punya uang adalah segala-galanya. Tanpa uang manusia nggak bisa apa-apa. Saudara, saya berpikir saya akan dihormati orang kalau punya kuasa, kalau punya uang. Saudara, saya lalu tidak mau menunjukkan sisi kelemahan saya. Pola pikir saya, orang tidak boleh tahu kalau saya itu lemah. Orang tidak boleh tahu kalau saya itu punya kekurangan. Maka setiap kelemahan saya, setiap kekurangan saya tutupi dengan kebohongan demi kebohongan. Karena apa? Saya berpikir, pola pikir saya, orang harus melihat saya itu hebat. Pola pikir saya, kalau ada orang tahu tentang kelemahan saya, maka saya akan dipermalukan orang. Pola pikir saya adalah saya fokus dengan diri saya. Saudara-saudara, saya berpikir negatif. Maka dari itu saudara, pola pikir itu Tuhan alami pembaharuan. Saya selalu berpikir tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa.
Tanpa Tuhan saya tidak bisa lakukan apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan, apapun persoalannya, apapun perkaranya, saya bisa melakukannya. Bukan karena saya, karena penyertaan Tuhan. Pola pikir yang berubah, saya selalu berpikir, selama hidup saya, ketika satunya saya, satunya anak saya, satunya suami saya, satunya cucu saya, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa. Pola pikir saya selalu berpikir, ketika di dalam hidup saya, satunya Tuhan. Walaupun ada badai, topan, gelombang di dalam kehidupan, saya pasti bisa mengatasinya. Karena Tuhan yang pegang erat tangan saya. Tuhan yang menuntun langkah saya. Bersama dengan Tuhan, apabila Tuhan di pihak saya, siapa lawan saya? Pola pikir ini diperbaharui. Tidak lagi bertepuk dada, tidak lagi berpikir negatif, tidak lagi takut akan apapun. Tetapi apapun persoalannya, saya berpikir bersama dengan Tuhan saya bisa. Kalau saya berhasil, saya berkata itu adalah anugerah Tuhan. Saya bukan siapa-siapa dan tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi kalau ada perkenanan Tuhan, maka apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Apalagi yang diperbarui di dalam hidup kita. Setelah hati kita, setelah pola pikir kita, semangat kita. Berapa banyak karena ada tekanan, karena ada masalah, karena ada persoalan, karena ada pergumulan, saudara, maka nggak punya semangat lagi. Udah, nggak ada pengharapan. Sudah, pasangan hidupku tidak akan bisa berubah. Sudah dari sononya begitu. Udah, semuanya nggak mungkin, semuanya buruk, nggak akan ada perubahan. Tidak berpikir, apabila satunya saya dan satunya Tuhan, apabila saya dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, saya lakukan bagian saya dengan baik dan benar, maka apa yang tidak mungkin bagi manusia itu pasti mungkin. Harus punya semangat. Bersama dengan Tuhan aku bisa. Bersama dengan Tuhan aku mungkin. Itu sebabnya ketika kita punya semangat itu, kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan kecewa. Sebab firman Tuhan katakan semangat yang patah itu keringkan tulang. Makanya saudara, yang diperbaharui di dalam hidup kita adalah semangat. Lalu hal apa lagi yang diperbarui di dalam hidup kita adalah karakter. Kita harus berkarakter, saudara. Kenapa? Ketika hati kita diperbarui, ketika pola pikir kita diperbarui, ketika kita punya semangat bersama dengan Tuhan, aku bisa. Maka karakter kita akan berubah. Kenapa? Karena karakter kita akan sesuai dengan firman Tuhan. Ada penguasaan diri. Firman Tuhan katakan, ketika segala sesuatu yang terjadi, maka yang pertama jadilah tenang. Ketika engkau jadi tenang, kuasai dirimu, punya penguasaan diri, baru engkau berdoa. Orang, saudara, ketika dia hatinya sudah baru, pola pikirnya baru, punya semangat, karakternya pasti akan berubah. Karakternya saudara dia akan berubah. Karakternya dia akan berubah sesuai dengan firman Tuhan. Dia punya penguasaan diri. Dia bisa menguasai emosinya. Tidak meledak-ledak emosinya. Maka kalau dia berkata-kata, ada hikmat Tuhan. Dia selalu berpikir seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Maka perubahan karakter terjadi. Kalau dahulu masuk manusia yang benar-benar karakternya sangat buruk, maka ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pemulihan itu mengubahkan karakternya. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam hidup ini pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apa yang kita pilih hari ini, itu yang akan kita terima ke depannya. Saya sangat bersyukur
ketika tahun 92 Tuhan menegur saya di dalam segala sisi kehidupan saya sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pimpinan, sebagai apapun sangat buruk. Saya nggak marah dengan Tuhan, tetapi saya katakan, Tuhan, tolong saya mau berubah. Pegang tangan saya, tuntun langkah saya. Bawa saya selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan untuk boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudara melihat saya yang hari ini. Saya saudara tidak malu mengakuin keadaan saya. Saya tidak pandai. Saya nggak pernah duduk di universitas, nggak pernah. Saya nggak pernah kuliah apapun. Saya nggak pernah ikut seminar apapun juga. Tetapi saudara, saya sangat percaya. Saya selalu percaya, saya tidak akan bisa khotbah. Sediakan bahan khotbah pun kalau Tuhan gak kasih gak bisa. Ketika saya katakan, Tuhan, kalau bersama dengan Engkau, aku bisa. Badannya badan aku, mulutnya mulutku. Tetapi yang keluar dari mulutku semuanya kehendak-Mu. Itu sebabnya saya selalu berjalan seperti yang Tuhan mau. Saya berkata, kalau Tuhan buat saya hancur, bangkrut waktu saya bertobat, saya nggak harus hancur habis apapun. Saya katakan, Tuhan Yesus tetap baik. Tapi apabila Tuhan memulihkan saya, memberikan saya kesempatan yang kedua di dalam hidup saya, maka saya bukan saya lagi dan saya bukan siapa-siapa. Hanya Tuhan yang besar di dalam hidup saya. Saya selalu mengandalkan Tuhan, sebab tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah sebabnya saudara-saudara, pemulihan itu adalah keinginan dari setiap kita. Kalau kita ada punya keinginan, maka Tuhan punya cara pemulihan. Kalau saudara bertanya dengan saya punya pasangan hidup, entah itu suami saya, entah itu istri saya, sama sekali gak kenal Tuhan. Dan dia tidak punya keinginan, apakah itu orang tua saya, dia tidak punya keinginan untuk bertobat. Dia tidak punya keinginan untuk dipulihkan. Dia tidak punya keinginan untuk berubah. Bagaimana dia bisa berubah karena dia tidak punya keinginan? Bapak ibu saudara-saudara, di dalam hidup saya pun tidak pernah bermimpi, tidak pernah punya keinginan untuk berubah. Tidak pernah punya keinginan untuk boleh dipulihkan. Tetapi ada seorang anak kecil, anak saya yang masih kecil, setiap hari dengan doa yang sederhana dia cuma bilang, Tuhan, tolong papaku, tolong mamaku. Buat mereka berubah. Buat mereka kenal Tuhan. Buat hidup mereka tidak teriak-teriak, tidak ribut-ribut. Dia tidak bisa menegur saya. Tapi setiap hari dia cuma bilang, Tuhan tolong papaku, tolong mamaku. Dan suara anak kecil ini yang selalu setiap hari minta Tuhan tolong orang tuanya, maka Tuhan menegur orang tuanya. Tuhan menegur saya. Dengan kata lain, kalau ada yang yang berani berkata, suamiku nggak kenal Tuhan nggak mungkin berubah, istriku nggak kenal Tuhan nggak mungkin berubah, anak-anakku nggak kenal Tuhan nggak mungkin berubah. Kalau mereka nggak punya keinginan berubah, bagaimana bisa berubah? Tetapi saudara-saudara, sebagai di dalam hidup saya ada seorang anak kecil, anak saya yang selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, ubah papaku, ubah mamaku. Aku merindukan mereka hidup takut akan Tuhan. Aku merindukan kedamaian di dalam rumah tangga. Doa anak kecil itu membuat Tuhan menegur saya. Saudara-saudara, demikian pula dengan saudara dan saya. Kalau kita ingin ada di dalam keluarga kita yang belum bertobat, yang gak mungkin cari Tuhan, yang hidupnya ateis, saudara, yang hidupnya nggak percaya dengan Tuhan, maka tugas saudara dan saya berkata, Tuhan tolong suamiku Tuhan, tolong istriku Tuhan, tolong papaku Tuhan, tolong mamaku Tuhan, tolong anakku Tuhan,
Tolong saudaraku, Tuhan, itu yang kita naikkan sehingga doa kita membuat Tuhan yang menegur mereka, membuat Tuhan yang membuat mereka sendiri punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bukan kita yang mendikte, kita yang marah-marah, kita yang berteriak-teriak, kita yang berantem. Ikut Tuhan, begini-begini. Bukan. Saya mengalaminya, maka saya mengajarkannya. Saya tidak bicara tentang teori, tapi saya bicara tentang fakta. Jadi kalau ada di dalam keluarga kita yang tidak kenal Tuhan dan tidak mau kenal Tuhan, maka kita bilang, Tuhan tolong dia, kasihani dia. Tuhan punya cara untuk dia boleh kenal Tuhan. Tuhan punya cara untuk dia bertobat. Kita datang pada Tuhan bukan ngomelin dia, bukan marah dengan dia. Biarkan cara Tuhan yang menjamah dia. Itu yang saya lakukan. Seorang anak kecil, anak saya berdoa dan Tuhan jawab. Saya bertobat. Tetapi ketika firman Tuhan katakan satu orang bertobat maka seisi rumah diselamatkan. Saya pun berdoa, Tuhan kasihani anak saya. Jamah hatinya. Ubah hatinya, buat dia mengasihi Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana dia tidak tahu yang namanya Tuhan itu apa. Apapun dia nggak tahu, tapi hidupnya semua di dalam kegelapan. Tuhan tolong anak saya. Sebagaimana Tuhan tolong saya, Tuhan tolong anak saya. Sebagaimana Tuhan tegur saya, Tuhan tegur anak saya. Maka berikan anak saya hati yang akan merespon teguran Tuhan. Saudara, dengan demikian saudara, saya dan seisi rumah saya semuanya diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, semuanya hidup mengasihi Tuhan. Semuanya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Semuanya hidup melayani Tuhan. Itu melalui apa saudara? Apakah saya paksakan dikte setiap orang? Tidak. Tetapi keteladanan diberikan. Doa dinaikkan. Minta Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Maka Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Yang mana yang kita tidak bisa lakukan. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya bersyukur saudara, firman Tuhan itu tidak pernah salah. Saya tahu saudara, tadi Bu Bira bingung, semua bingung. Dikira saya lupa bahwa malam ini saya khotbah. Saya nggak lupa saudara, tapi saya mandinya terlambat. Saya jam 6 sore baru mandi, sedangkan jam 7 harus ini, dan kaki saya sebelah kanan itu sudah beberapa hari nggak nyaman, terus mulai kram. Karena 2 hari saya nggak pakai sepatu, cuma pakai sendal jepit, rupanya itu yang membuat kaki saya mulai kram. Tetapi saya bilang, saya pasti bisa khotbah tepat pada waktunya. Wilan tungguin saya, cucu saya antar saya ke gereja, saya naik, persis Widya baru mulai. Dan saya tahu tanpa persiapan, tanpa apa. Karena saya nggak bisa menyiapkan apapun. Saya cuma tahu apa yang Tuhan mau berbicara, biarlah Tuhan berbicara. Saya cuma alat yang Tuhan pakaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya undang semuanya bangkit berdiri. Yang di rumah, yang dimanapun, yang mengikuti ibadah ini, ayo, saya akan berdoa. Tetapi saya minta setiap orang, dimanapun Anda berada, ayo bangkit berdiri. Bukan hanya sekedar bangkit berdiri, buka hatimu lebar-lebar. Amin. Biarkan apa yang saya minta di hadapan Tuhan, apa yang saya doakan pada malam hari ini, kata demi kata. Setiap permohonan itu bukan sekedar basa-basi. Bukan rutinitas, bukan hafalan. Tetapi apa yang keluar dari mulut saya, yang Tuhan taruh untuk berdoa untuk saudara-saudara. Saudara buka hatimu lebar-lebar. Amin. Biarkan engkau menerimanya di dalam kehidupan. Ya Bapa di surga, di dalam namamu hamba berdoa. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Amin. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Pada malam hari ini Kau hadir di sini.
Bukan hanya di atas mimbar ini Kau hadir Tuhan, tetapi Kau hadir di dalam setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah doa malam ini. Dimanapun mereka mengikutinya, dimanapun keberadaan mereka, Engkau tahu, Engkau melihatnya. Dan saat ini Tuhan, ketika setiap anak-anak-Mu membuka hatinya di hadapan Engkau, ketika mereka Tuhan membuka kedua tangannya di hadapan Engkau, maka Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu, di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam perasaan mereka. Saat ini Tuhan, aku mengangkat tanganku di hadapan-Mu. Aku memohon Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan turun atas setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Siapapun mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah belas kasihan-Mu Tuhan turun atas setiap mereka. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, kasih Allah Bapa di surga mengalir Tuhan, mengalir di dalam setiap hati anak-anak-Mu, mengalir seperti sungai. Balut Tuhan rasa kecewa mereka, balut Tuhan setiap luka-luka hati mereka, balut Tuhan keputusasaan mereka, balut Tuhan setiap yang tidak nyaman yang mereka alami di dalam kehidupan ini. Balut Tuhan kesesakan mereka Tuhan, kekecewaan mereka. Padamkan Tuhan kemarahan mereka. Semuanya ini Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau bukan hanya hadir, Engkau bukan hanya membalut setiap hati, Engkau pun memegang tangan setiap anak-anak-Mu. Engkau yang memberikan kepada mereka sebuah kekuatan, kekuatan yang datangnya daripada Engkau. Pegang erat tangan setiap anak-anak-Mu, balut luka hati mereka, kuasai hatinya, pikirannya dan perasaannya. Lalu Tuhan, tuntun setiap anak-anak-Mu, tuntun mereka satu demi satu, agar mereka selangkah demi selangkah bersama dengan Engkau, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Jangan pernah lepaskan tangan-Mu Tuhan, pegang erat-erat. Mereka tidak akan pernah goyah, mereka tidak akan pernah jatuh tergeletak, sebab Tuhan memegang erat tangan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku yakin dan percaya rancangan-Mu atas setiap anak-anak-Mu ini adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan-Mu atas setiap mereka adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Pemulihan yang Kau berikan kepada mereka, ketika mereka mencari Engkau, mereka pasti mendapatkan Engkau. Ketika mereka berseru-seru, berteriak, memanggil nama-Mu, maka Engkau hadir di dalam hati, pikiran dan perasaan mereka. Engkau memulihkan mereka. Hubungan mereka dengan Engkau, hubungan mereka dengan Engkau dipulihkan Tuhan. Maka genapi setiap rancangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Rancangan mereka gagal tidak apa-apa, tetapi rancangan Tuhan pasti digenapi dan terjadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap yang buruk di dalam hidup mereka Kau ubah menjadi baik. Apa yang tidak ada di dalam hidup mereka akan menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin.
Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, bukan hanya hubungan dengan Engkau yang pulih, tetapi hubungan mereka dengan sesama manusia, baik itu di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dimanapun terjadi satu pemulihan yang besar. Sebab Tuhan memperbaharui hatinya, pola pikirnya. Amin. Semangat Tuhan berikan, semangat yang kuat daripada Engkau, Amin. dan karakter yang baru yang Tuhan berikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, baik itu kebenaran firman Tuhan, baik itu pengajarannya, baik itu kesaksiannya, dan setiap doa yang dinaikkan, semuanya itu Tuhan, Amin. Kau tuliskan di dalam loh hati setiap mereka. Amin. Kau tuliskan dengan tangan-Mu, Kau materaikan dengan kuasa darah-Mu, sehingga semuanya tertulis, termateraikan Yes. di dalam setiap loh hati mereka. Yes. Tumbuh dengan baik, Amin. berakar dengan kuatnya, Amin. dan berbuah dengan lebatnya. Amin. Buah-buah kemenangan, Ya Tuhan. damai sejahtera, Amin. dan sukacita Allah itu limpah di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah lakukan bagian yang bisa kulakukan, dan untuk bagian yang aku tidak bisa lakukan, Engkau yang akan melakukannya. Dan aku yakin dan percaya Engkau akan melakukannya dengan ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, ibadahmu tidak akan sia-sia. Apa yang kau dengar pada malam hari ini tidak akan sia-sia, tetapi menjadi berkat di dalam hidupmu. Sebab sudah tertulis, termateraikan, tumbuh, berakar, dan akan berbuah di dalam kehidupanmu. Buah yang manis, buah yang sedap, buah yang menjadi berkat dimanapun kau berada. Amin. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kolekte. Mari bersama-sama kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas setiap kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan setiap kami, mengingatkan kami Tuhan. Biarkan setiap apa yang boleh hamba-Mu sampaikan, Tuhan yang memberkatinya dalam kehidupan kami, Tuhan yang memampukan kami boleh melakukan setiap perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami diberikan kesempatan untuk kami boleh juga memberikan yang terbaik Tuhan. Biarkan apa yang kami berikan dengan rasa syukur, rasa hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi bersama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan bisa memberikan persembahan kolekte melalui barcode QRIS yang sudah tersedia di layar dengan cara men-scan menggunakan aplikasi pembayaran apapun. Dan juga ada cara yang kedua, yaitu mentransfer ke nomor rekening BCA Gereja Betani Indonesia Banjarmasin. Saya berikan waktu untuk Bapak Saudara boleh memberikan persembahan. Saya juga ingin mengingatkan malam hari ini bahwa hari Minggu ada ibadah raya yang kita lakukan secara online dan juga onsite pada jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Widinata. Kami menghimbau jemaat Tuhan yang ingin mengikuti ibadah secara onsite bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu ke nomor call center yang sudah tersedia di deskripsi di bawah. Bapak Saudara bisa menghubungi dan mendaftarkan diri. Yang pastinya ibadah kita selalu diikuti dengan protokol-protokol kesehatan agar setiap kita selalu dalam keadaan yang nyaman dan juga sehat Bapak Saudara. Ataupun Bapak Saudara juga bisa mengikuti ibadah secara online dari manapun Bapak Saudara berada dengan cara mengakses kedua platform media kita. Yang pertama ada YouTube channel yaitu Betani Banjarmasin dan juga ada Facebook Betani Banjarmasin.
Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita kembali bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan ucapan syukur. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama ku besertamu, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari bersama-sama kita katakan dengan syukur. Selama ku menyembahmu, saya persilakan kepada hambanya. Ada mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Kami yakin, kami percaya ada mujizat setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini kami diingatkan melalui firman Tuhan. Ada pemulihan, ada pembaharuan di hati, pikiran, semangat, bahkan karakter kami. Bahkan kami mengalami pemulihan hubungan kami dengan Engkau secara pribadi. Engkau merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Oleh sebab itu Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami, tengadahkan wajah kami kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami mengalami masa-masa yang sukar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kami secara nyata. Pemulihan, pembaharuan, pola pikir dan hati kami terus Tuhan kerjakan hari lepas hari. Dan kami percaya kami aman di dalam penyertaan Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sedang berbeban berat Tuhan memberikan kekuatan, kelegaan, bahkan kemenangan. Dan Tuhan saat ini menyertai engkau, melindungi engkau, bahkan mengangkat engkau dari setiap perkara demi perkara. Tuhan yang boleh menyertai engkau dan rencananya tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Biarlah mulai hari ini kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, berkat penyertaan Tuhan terus hadir dalam hidup saudara dan saya, membuat engkau heran melihat, tercengang atas kebaikan Tuhan. Terimalah kasih-Nya, rahmat-Nya, dan penyertaannya mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, semua yang mendapatkan berkat Tuhan katakan dengan saya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, semangat. Selama kau besertaku,
percaya ada mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari selama ku menyembahmu. Ku percaya ada mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku percaya ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, ada mujizat setiap hari. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.